Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muftal Jana dari kelas 11 DJKT 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang port security. Nah, jadi di sini tuh kalian bisa menambahkan satu switch, lalu kalian bisa menambahkan satu PC, nah lalu kalian bisa menambahkan 3 server, lalu PC-nya itu dinamain menjadi klien. Lalu ini ganti server 1, server 2, server 3. Nah, lalu kalian bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, lalu kalian bisa tambahkan satu PC lagi. Nah, di sini namanya itu dirubah menjadi hacker. Nah, sekarang kita masuk ke skenario kasus. Misalnya di sini server 3 terhubung ke switch melalui interface FA0/2. Nah, lalu ada seorang hacker nih. Yang hacker itu tuh ingin mencabut kabel dari server 3. Kita itu bisa mencoba cabut dari kabelnya. Ini kita cabut dari kabelnya. Ini. Lalu kita bisa pindahkan ke hacker. Di sini kita pilih yang ini. Nah, jadi saat kabel dipindahkan, si hacker dia akan mengirim paket ke klien. Misalnya, nantinya si interface FA0/2 dan 0 itu nantinya akan mati. Dan inilah yang dinamakan part security ya teman-teman. Kita bisa kembalikan kabelnya. Lalu kita bisa klik agar kabelnya berwarna hijau. Lalu kita klik ini agar kabelnya berwarna hijau. Lalu kita bisa klik. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar part security. Part security adalah fitur pada switch Cisco yang berfungsi untuk membatasi MAC address yang boleh terhubung ke suatu port, mencegah penyusup yang mencolokkan perangkat lain ke port MAC address asing. Jika ada MAC address yang tidak sesuai, maka port itu bisa mati atau pakainya saja yang diblokir tergantung metode dari violation yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan masuk ke konfigurasi IP address pada semua perangkat. Sebelum konfigurasi part security, kita bisa pasang IP address-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke server 1, lalu kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.50.1, lalu subnet mask-nya. Kita lakukan juga di server 2. Desktop IP configuration. Nah, di sini yaitu IP-nya 192.168.50.2. Nah, kita lakukan juga di server 3. 168.50.3. Nah, lalu di PC klien. Nah, setelah itu kita bisa lakukan pengujian koneksi. Di sini kita bisa kirim surat dari klien ke server 1. Nah, di sini maka dia akan successful ya teman-teman. Kita juga kirim paket dari server 2 ke server 3. Nah, di sini juga successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi part security. Sekarang kita mulai konfigurasi part security di switch. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable, lalu kita masuk ke config seperti ini, lalu kita akan mengubah port ke akses mode. Nah, karena port security hanya bisa digunakan di akses mode ya teman-teman, maka semua port yang mengarah ke server kita bisa ubah terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke interface interface rank FA0/1 sampai 3. Jadi kita menggunakan rank, kita bisa enter, kita bisa ketikkan switch port mode akses. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa masuk ke konfigurasi part security pada server 3. Nah, di sini server 3 itu interface-nya yaitu FA. Nah, jadi di sini kita bisa ketikkan interface FA0/2. Kita masuk ke. Nah, jadi konfigurasinya switch port security seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port security MAC address. Nah, lalu kita bisa tambahkan MAC address di server 3. Nah, di sini kita bisa masuk ke server 3. Lalu kita ke IP configuration. Lalu kita ke config. Nah, kita di sini kita pilih yang ini. Nah, di sini pada MAC address ini kita salin. Selanjutnya kita tempel di switch. Di sini kita bisa klik paste. Ini dikasih spasi ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch
Switch port security maksimum 1. Kalian bisa bebas kasih angka berapa saja, kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port security violation shutdown. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, jadi di violation shutdown itu artinya jika ada MAC address lain, portnya itu akan mati total. Kita coba uji. Nah, di sini pada hacker kita bisa beri IP-nya terlebih dahulu. Di sini IP-nya yaitu 192 50.5. Lalu subnet mesnya. Nah, lalu kita bisa cabut kabelnya. Lalu kita tempel di sini. Setelah itu kita bisa kirim surat. Di sini kita akan kirim surat dari hacker ke klien. Nah, di sini itu file itu ikut mati ya, teman-teman. Nah, lalu kita coba kirimkan lagi dari PC hacker ke server. Nah, dia juga sudah file. Setelah itu kita akan hubungkan kembali. Nih. Lalu kita bisa klik ini agar kabelnya berwarna hijau. Selanjutnya kita coba kirim paket dari server 3 ke klien. Nah, di sini dia itu successful ya, teman-teman. Berarti dia itu sudah benar. Kita lanjut ke MAC address sticky. Dengan sticky kita tidak perlu copy paste MAC addressnya. Juga switch itu akan mengingat MAC address pertama yang terhubung. Dan di sini kita bisa masuk ke switch. Kita akan konfigurasi sticky di FA0/2. Di sini kita masuk enable, config. Lalu kita ke interface FA0/2. Lalu kita bisa masuk ke switch port security MAC address. Lalu kita bisa ketikkan maksimum 1 switch violation. Oh, maaf. Nah, di sini untuk violation itu ada 3 opsi. Ada protect, respect, dan shut on. Nah, bedanya itu jika protect dan respect nantinya itu partnya tidak akan diblokir. Nah, tapi hanya paketnya saja yang diblokir. Nah, lalu kalau shutdown itu partnya juga ikut keblokir seperti tadi. Kita akan gunakan yang violation. Shutdown. Lalu kita bisa cek dengan do show port security. Di sini interface FA0/2. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini pada part security. Nah, kalian bisa lihat di sini pada part security dia sudah enable. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi yang ke server 2 yaitu interface FA0/1. Nah, di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan switch port mode access. Lalu kita bisa ketikkan switch port security. Lalu kita bisa tekan switch port security MAC address sticky. Maksimum 1. Lalu kita bisa ketik security violation shutdown. Lalu kita bisa keluar terlebih dahulu. Lalu kita ketik do show port security interface FA0/1. Nah, di sini dia sudah enable. Lalu kita akan coba kirim paket dari server 2 ke klien ya, teman-teman. Nah, di sini itu dia sudah successful ya, teman-teman. Lalu kita coba pindahkan kabel server 2 ke hacker. Lalu kita pakai yang fast ethernet. Lalu kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini maka dia akan otomatis file ya, teman-teman, karena terblokir. Nah, lalu kita akan coba kembalikan lagi ke kabelnya ke PC server 2.
Nah, di sini kita klik ini agar berwarna hijau. Nah, di sini dia sudah ada MAC address-nya ya teman-teman. Jadi MAC address Tiki ini kita tidak perlu salin dan tempel dari servernya. Jadi dia langsung ada. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Lalu di sini kita bisa ketikkan shutdown. Kita bisa ketikkan lagi no shutdown. Maaf ada kesalahan. Nah, seperti ini. Lalu kita coba kirim paket dari server 2. Di sini kita bisa nyalakan dari server 2 ke klien. Udah successful ya teman-teman. Lalu kita juga coba mode violation protect. Di sini kita bisa masuk ke switch. Lalu kita coba Nah, di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/3. Lalu kita ketik switch port mode access. Lalu kita bisa ketik do show port security interface FA 0/3. Nah, di sini kalian bisa lihat pada security violation count sama dengan 0 ya. Artinya ini tuh berapa orang yang sudah menambah atau mengirim paket selain dari MAC address yang sudah dikonfigurasikan. Di sini kita bisa ketikkan switch port security violation protect. Nah, kalau sudah, kita akan coba kirim paket dari server 1 ke klien. Nah, di sini successful ya. Nah, lalu kita coba lihat lagi. Switch port. To show port security interface FA 0/3. Nah, di sini security violation count-nya itu masih 0, nggak bertambah ya teman-teman. Jadi kita coba cabut saja. Ini pindah ke sini. Kita pindahkan ke hacker. Seperti ini. Lalu kita akan coba kirim paket dari hacker ke klien, ke server 2. Nah, di sini maka dia itu akan fail lagi ya teman-teman. Di sini kita kembalikan lagi kabelnya ke server 1 ya. Nah, jadi ciri mode protect ini portnya tetap aktif. Paket dari MAC asing itu nantinya dibuang dan violation code-nya itu tetap 0. Nah, saat hacker mengirim paketnya itu akan gagal dan portnya itu tetap nyala ya teman-teman. Jika sudah, klik ini, kalian akan tambahkan satu server lagi. Aduh, salah. Nah, saya akan menamainya itu server 4. Nah, udah. Lalu kita bisa pasang IP. Lalu kita subnet mesinnya. Setelah itu kita bisa hubungkan dengan switch. Seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa konfigurasi. Di sini kita masuk ke switch. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita ke interface FA 0/5. Kita ketikkan switch port mode access. Lalu kita ketikkan switch port security. Lalu kita ketikkan switch port security MAC address stay. Lalu di sini switch port security maksimum 1. Lalu violation root.
Selanjutnya kita bisa cek dengan do show port security interface FA0/5. Nah, maka di sini violation code-nya itu masih 0. Kita coba kirim paket dari server 4 ke klien. Nah, di sini yaitu successful ya teman-teman. Lalu kita coba kirim paket dari, nah di sini kita pindahkan terlebih dahulu. Ini kita kirim paket dari PC hacker ke server 3. Oh maaf, dari hacker ke server 2. Nah, di sini juga file kita kirim lagi dari PC hacker ke server 1. Nah, di sini juga file ya teman-teman. Jadi saat hacker mencoba mengirim paket ke server 1, 2 dan 3 hasilnya itu akan failed karena mode restart juga paketnya itu ikut terblokir ya teman-teman. Nah, tapi portnya itu tetap masih menyala. Di sini pada stick yang interface-nya FA0/5. Nah, kalian bisa lihat pada violation-nya itu bertambah menjadi 3. Itu artinya portnya masih aktif. Nah, lalu kesimpulannya yaitu jika sudut down itu portnya mati, protect itu paketnya diblokir, portnya tetap menyala, dan restart itu paketnya diblokir, violation code-nya itu bertambah. Jadi sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.